satu jurusan di Universitas Paramadina. Ada banyak sekali research, kemudian publikasi, buku-buku, jurnal, editor, dan lain sebagainya yang sudah beliau terbitkan. Sebenarnya teman-teman tidak perlu susah-susah, tinggal cari saja di Google, itu sudah pasti muncul tentang tulisan-tulisan. Nah, kemudian kita malam hari ini membahas tentang Al-Quran dan demokrasi. Sedikit kemudian saya buka sebagai pengantar mungkin. Indonesia dijadikan negara demokrasi dengan beberapa alasan tertentu. Salah satu faktor yang utama adalah keragaman agama yang ada di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan, bukan tidak dimungkinkan, tidak cukup sulit untuk menerapkan kepemimpinan yang kemudian bisa disebut dengan al-khilafah atau pemimpinan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari para ulama sendiri bahwa sistem demokrasi ini bisa dibenarkan dan bisa juga disalahkan dengan beberapa alasan tertentu. Disalahkan dalam artian ini tidak mengikuti apa yang Rasul ajarkan, kata mereka. Bisa dibenarkan karena mengikuti sesuatu yang bersifat baik untuk beberapa kalangan seperti itu. Nah, lebih dalam mungkin akan dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini tentang Al-Quran dan demokrasi, apalagi kita sebentar lagi memasuki tahun politik, mungkin kupasan lebih dalam akan dijelaskan oleh Pak Subuhi. Kepadanya dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih Mas. Tadi Mas siapa? Mas Diki, Pak. Mas Diki. Ya, terima kasih Mas Diki sudah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah apresiasi dan terima kasih untuk teman-teman dari Antasalam Institute ya namanya ya. Iya, Pak. Yang mengundang saya. Ya ini sebenarnya cuma berbagi saja ya, sharing saja. Tapi ini kesempatan yang menurut saya sangat berharga sekali. Terima kasih Mas Rizky, Mas Diki, dan teman-teman di Ustadz sekalian di Antasalam Institute. Saya pikir diskusi-diskusi seperti ini betul-betul bermanfaat ya untuk publik pastinya, dan publik juga perlu untuk masyarakat ya secara umum juga memang membutuhkan sebenarnya hal-hal yang mendalam, yang di luar perbincangan keseharian di medsos dan seterusnya. Kadang kan banal ya, tidak artifisial gitu. Dan saya pikir masyarakat butuh oase untuk forum sebagai oase, dan saya pikir forum seperti ini akan sangat bermanfaat. Jadi saya sangat support sekali Mas Rizky ya untuk acara ini, dan saya pikir ini bisa terus diselenggarakan. Insya Allah ini banyak manfaat dan berkah. Yang selanjutnya ya saya diminta sharing oleh Mas Rizky untuk sharing soal Al-Quran dan demokrasi ya. Saya ketika mendengar Al-Quran dan demokrasi, saya teringat waktu saya sarjana dulu ya. S1 saya tafsir hadis. Jadi meskipun S2, S3 saya filsafat, S1 saya tafsir hadis. Jadi ya alhamdulillah dengan diundang seperti ini, saya merefresh ya. Saya menyegarkan kembali ingatan saya
untuk apa ngebet lagi ya, ngebet Quran gitu ya. Jadi manfaatnya bukan hanya saya akan sharing, tapi saya kemudian belajar kembali ya tentang wah ini Al-Quran ini nggak boleh diabaikan ya. Al-Quran ini penting bagi kita kaum muslim, penting bagi kita karena dia tuntunan dan sekaligus pencerahan ya. Jadi kalau ada masalah apapun kembali ke Al-Quran dan kita akan mendapatkan inspirasi di situ ya, inspirasi baik inspirasi dalam hidup di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi dengan acara ini saya kembali mengulik seputar Al-Quran. Ya, rekan-rekan semua, para asatid dan asatidah, ada asatidahnya juga atau asatid saja yang hadir ya. Ada perempuannya juga, Ustaz. Oh, ada ya. Ada asatidahnya ya. Alhamdulillah. Ketika kita bicara tentang demokrasi, Al-Quran dan demokrasi, berarti ada dua variabel kan yang kita sedang bicarakan. Al-Quran di satu sisi, lalu kemudian demokrasi di sisi yang lain. Ketika saya akan mulai dari demokrasi dulu, supaya nanti kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Demokrasi itu adalah sistem politik pastinya ya. Kalau kita baca dari literatur yang ada, ini adalah sistem politik yang sedang ngetren di abad kita. Abad kita itu abad 20-21 ya. Sebenarnya demokrasi ini tidak terlalu positif juga sebelumnya. Ya. Bahkan selama ribuan tahun, demokrasi ini sudah bahkan dilupakan. Jadi ketika kita menyebut demokrasi seolah positif, seolah ini adalah sistem yang ideal, sistem kenegaraan yang oke, begitu ya. Tapi dalam sejarahnya sebenarnya, kalau kita runut dari sisi idenya, itu ternyata tidak terlalu ini juga, tidak terlalu positif juga gitu ya. Ada makna-makna peyoratifnya, ada makna-makna negatifnya. Misalnya kalau kita merujuk ke filsuf, nah, kita mulai dari filsuf ya. Ada filsuf yang traumatik dengan demokrasi, namanya ya, itu buruk ya. Karena kalau demokrasi itu kan demos dan kratos, jadi pemerintahan massa, pemerintahan orang banyak. Dan kita tahu semua yang namanya orang banyak itu selalu lebih banyak awamnya daripada orang terpelajarnya, daripada orang-orang yang tercerahkannya. Jadi bangsa Indonesia ini berapa nih sekarang? 200 berapa juta ya. Nah, kalau kita cek gitu ya, antara yang awam dengan yang terpelajar, antara orang yang ya dari si pendidikan mana yang lebih banyak? Pasti yang lebih rendah. Nah, karena itulah maka pemerintahan massa atau orang banyak atau rakyat itu sebenarnya pemerintahan. Nah, ini nanti dibahasakan oleh siapa, Al-Farabi, itu dibahasakan sebagai Al-Madinah Al-Jahilah. Jadi apa kota bodoh gitu, negara yang bodoh gitu ya. Termasuk bagian dari salah satu model dari negara jahiliyah. Kenapa? Karena lagi-lagi yang di ukuran utamanya itu adalah suara orang banyak. Dan orang banyak ini selalu tidak, lagi-lagi ya, selalu tidak mencerminkan gitu ya, tidak mencerminkan pengetahuan. Jadi selalu orang awam. Dan trauma yang membuat Plato itu ya,
Plato itu menjadi lebih tidak simpatik terhadap demokrasi, itu karena gurunya namanya Socrates. Socrates ini seorang dianggap sebagai orang bijak, lalu kemudian dia dengan filsafatnya mencoba mencerahkan masyarakat, tapi kemudian dengan sistem demokrasi, dengan voting, dia kemudian dihukum mati. Karena itulah maka Plato tidak melihat sistem demokrasi sebagai sistem yang ideal. Begitu juga Alfarabi. Alfarabi juga sama. Ini sistem nggak inilah. Pemerintah itu yang tertinggi itu haruslah seorang nabi atau seorang ulama atau seorang filosof. Orang-orang yang penguasa itu atau kepala negara itu haruslah orang yang mengerti apa itu kebijaksanaan, apa itu kebenaran, apa itu keadilan. Karena mereka akan mengeksekusi kasus-kasus yang terkait dengan keadilan. Karena itu orang yang paling pantas menjadi kepala negara adalah orang yang paling mengerti tentang keadilan. Dan itu para filosof, dan itu para nabi, dan itu para ulama. Dan itu tidak perlu dipilih. Karena itu demokrasi itu ternyata tidak terlalu